Baik lagi di Intan Seru bersama saya Intan Elita dan kita membahas mengenai deep tailoring, bahaya AI memanipulasi psikologismu. Waduh, ini ada lagi ya bahasan sekarang ya, tapi sepertinya ini sebenarnya kita sudah mulai mengalami. Contoh nih, kamu lagi mikirin sesuatu, kok tiba-tiba iklannya muncul nih pop-up-nya di gadget kamu. Atau misalnya kamu lagi ngerasa stres, tiba-tiba muncul konten di kamu adalah bagaimana menghadapi stres. Lalu konten-konten motivasi juga muncul. Jadi seolah-olah kayaknya gadget kamu bisa memahami apa isi hati kamu. Ini bukan tentang gadget yang mampu memahami isi hati kamu, tapi tentang deep tailoring, adalah teknologi AI yang makin memahami kondisi psikologis kamu. Nah, tapi kita bahas yuk, apa sih deep tailoring itu? Deep tailoring adalah proses di mana algoritma, terutama yang berbasis AI dan machine learning, tidak hanya menyesuaikan konten dengan minatmu, tapi juga dengan keadaan emosimu saat ini. Gimana dia mengetahuinya? Contoh, kalau kita lagi galau, kenapa kebanyakan kok munculnya lagu-lagu sedih, konten-konten yang juga sedih, atau konten-konten yang bisa membangkitkan kesedihan kamu? Karena sebenarnya tanpa disengaja kita pun sebenarnya mencari hal itu. Sehingga kesannya kalau lagi sedih munculnya adalah lagu-lagu atau konten-konten yang galau. Kamu lagi insecure, tiba-tiba muncullah motivasi-motivasi atau iklan-iklan penyempurnaan diri. Atau kamu lagi takut, muncul konten-konten dramatis. Nah, ini karena kita dipersonalisasi secara sangat halus. Gimana sih AI bisa membaca psikologis kita saat ini? Tentunya yang pertama adalah AI nggak ngelakuin apa-apa. Yang ngelakuin apa-apa tuh justru kita. Contoh, kita lagi sedih, yang kita cari pasti adalah lagu-lagu galau. Yang kita cari adalah quote-quote yang galau. Atau yang kita cari adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kesedihan kita. Ternyata kebiasaan-kebiasaan ini direcord lah oleh si AI tadi yang namanya adalah algoritma. Dari situlah AI bisa memprediksi apa yang lagi kita cemasin, kondisi kita seperti apa, atau kita sedang dipengaruhi oleh kondisi diri kita seperti apa dan bagaimana. Inilah yang disebut dengan digital phenotyping, semacam MRI psikologis lewat HP kamu. Terjawab ya, kalau saya ngomong apa, lagi ngebahas apa, kok tiba-tiba pop-up iklannya banyak banget ya. Jadi ternyata memang ada kayak gini. Nah, bahayanya di balik konten yang kita merasa cocok banget, akhirnya kita merasa bahwa apa yang ada di gadget ini memahami tentang diri kita. Jadi akhirnya kita dikontrol dan ada orang-orang yang memiliki tujuan tertentu pada saat kondisi kita yang sedang kita alami. Nah, tujuannya apa? Mungkin bisa untuk jualan, mereka pasang iklan sehingga akhirnya kita mengklik apa yang mereka tawarkan karena kita merasa cocok banget dan sesuai banget dengan kebutuhan aku. Contoh nih, kita lagi merasa diri kita ada yang kurang, muncul aja tuh produk mengenai pemenuhan kebutuhan diri. Kita merasa takut, muncul aja tuh konten-konten yang ekstrim. Artinya memang kondisi psikologis kita dimanfaatkan untuk tujuan seseorang memenuhi atau mendapatkan keuntungan. Jadi hati-hati nih, kita harus yakin bahwa kita saat ini berada di dunia yang nyata. Sementara teknologi atau gadget atau konten yang kita lihat adalah dunia yang bukan nyata. Jadi jangan sampai nih dunia yang tidak nyata ini dibentuk dan disesuaikan dengan kelemahan emosional kamu. Sehingga akhirnya kamu mempunyai ketergantungan terhadap teknologi atau gadget tanpa akhirnya bisa melihat mana benar mana salah. Ingat, kita dibuat seolah-olah semua hal ada di teknologi atau di tangan kita. Padahal itu memang dibentuk supaya kita mempunyai ketergantungan. Wah, bahaya banget ya. Apa sih dampaknya ke psikologis kita? Yang pertama tentu kita jadi ketergantungan, sehingga dikit-dikit kita kalau ada kondisi tertentu lihatnya maunya ke gadget. Kalau kita mengalami sesuatu maunya lihatnya gadget terus seperti itu. Semakin terus kita melihat gadget, semakin terus kita mengklik, maka dia akan melihat algoritmanya kita dan kita dengan mudahnya di mapping. Lalu identitas yang kabur karena terlalu sering kita dicocokkan oleh sistem. Sehingga kita merasa ini gue banget, padahal belum tentu itu yang kita butuhkan. Tapi kita digiring seolah-olah itu yang kamu butuhkan. Lalu muncul overstimulate dan kecemasan karena nggak bisa bedain mana yang real dan mana yang sudah merupakan umpan manipulatif. Yang terakhir dampak sosial, kita jadi nggak bisa fokus, mudah diprovokasi, mudah kemakan iklan, dan yang terakhir adalah jebolnya rekening kita. Karena dikit-dikit kita belanja padahal itu bukan kebutuhan kita, tapi kita digiring seolah-olah itu kebutuhan kita. Lalu gimana sih cara melindungi diri dari deep tailoring ini? Yang pertama adalah sadari bahwa kamu sedang dimonitor secara halus. Ya, ingat ya, kita sedang dimonitor secara halus. Yang kedua adalah kurangi oversharing di platform publik. Dimanapun lebih baik kalau sharing itu memang adalah secara private ya. Yang ketiga adalah gunakan mode privacy atau batasi tracking. Yang keempat, latih critical thinking saat kita mengkonsumsi konten. Dan yang terakhir adalah jadwalkan detox algoritma. Artinya bisa loh dalam sehari kamu tidak membuka gadget supaya apa?
kita mendetoks dari algoritma kita. Atau kita buka hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan yang biasa kita buka, sehingga algoritmanya terdetoks atau teracak. Dan yang paling kita pahami adalah, ingat, kita bukan sekedar user, tapi kita manusia yang punya kesadaran, pilihan, dan batasan privacy.